Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, NIM 180250501060 dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Baiklah, kali ini saya akan mengerjakan tugas final dari mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Jadi pertanyaannya, apa itu sistem informasi? Sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem merupakan himpunan dari elemen-elemen yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dari sistem. Sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah. Jadi, sistem informasi adalah sistem yang dibentuk berupa komponen-komponen untuk mengelola data-data menjadi informasi guna untuk memudahkan perhitungan dan mengefisiensi pekerja. Adapun tujuan utama sistem informasi adalah mengubah data menjadi informasi. Selanjutnya, bagaimana konsep sistem informasi itu? Konsep sistem informasi adalah merupakan konsep bagaimana cara dari sebuah data menjadi sebuah informasi, yang dimana informasi itu bisa membantu pengambilan keputusan pada suatu organisasi atau perusahaan. Adapun cara dari sebuah data menjadi informasi. Jadi, suatu data diinput masuk ke dalam sistem informasi, kemudian diproses, maka akan menghasilkan output berupa informasi. Pertanyaan selanjutnya, apa itu DIP? DIP merupakan kepanjangan dari data, informasi, dan pengetahuan. Keterkaitan antara informasi dan pengetahuan merupakan bahan utama yang diolah dalam sebuah sistem informasi. Yang pertama, data. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan daya pengolahan. Sedangkan yang kedua, informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang dimana lebih mempunyai makna atau arti penerimanya. Sedangkan pengetahuan adalah informasi yang sudah diorganisasikan proses untuk memperoleh pemahaman pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah ataupun proses bisnis tertentu. Selanjutnya, komponen-komponen yang membangun sistem informasi. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras merupakan perangkat dalam komputer yang berbentuk fisik seperti prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Komponen selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software. Sistem informasi modern memiliki perangkat lunak untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan. Software digolongkan beberapa kelompok. Yang pertama yaitu sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi, misalnya Microsoft Office, Corel, dan lain-lain. Dan yang ketiga, utilitas, misalnya antivirus dan Norton. Dan selanjutnya, bahasa pemrograman, misalnya Visual Force dan bahasa
Komponen selanjutnya basis data atau database. Database merupakan wadah penyimpanan data dalam bentuk tabel yang saling berinteraksi. Kumpulan tabel data tersebut sudah diorganisasikan dalam dua bentuk. Yang pertama, field. Field adalah klasifikasi tabel yang biasa disebut kolom. Dan yang kedua, record. Record adalah isi dan nilai. Nilai tabel biasa disebut dengan baris. Adapun komponen selanjutnya yaitu prosedur atau rule, merupakan bagian yang berisikan dokumen, prosedur, atau proses yang terjadi dalam sistem. Komponen yang terakhir adalah pengguna atau user. User merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan dan menjalankan sistem informasi. User terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, administrator adalah orang yang bertugas sebagai staf mengatur dan mengorganisasikan dan menjalankan. Dan yang kedua, guest. Guest adalah orang yang mengikut menjalankan sistem informasi tapi memiliki hak akses penuh dalam organisasi. Selanjutnya, sistem informasi dalam organisasi adalah kumpulan dari beberapa orang dalam suatu wadah yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Keterkaitan antara organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja organisasi, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Informasi juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia untuk mengubah masukan menjadi keluaran berupa informasi guna untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh organisasi. Untuk membangun sistem informasi yang baik diperlukan perorganisasian yang baik, dan di dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan tertentu diperlukan dukungan sistem informasi yang baik pula. Peran sistem informasi dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kualitas data yang tersaji secara tepat waktu bagi para pengguna. Dan yang kedua, organisasi memakai sistem informasi guna untuk memproses transaksi-transaksi dalam organisasi. 3. Mengembangkan perencanaan yang efektif. Dan yang keempat, guna untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang kelima, guna perencanaan yang strategis untuk mengembangkan strategis organisasi. Dan yang keenam, menyediakan bagian pengelolaan organisasi, data maupun
yang menyangkut dengan pelaksanaan tugas organisasi. Dan yang terakhir yaitu guna penelitian kebutuhan keterampilan sebagai pendukung sistem informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.